tentang perundingan Royan. Saya sebagai narator. Saya Farisa Nur Arofa sebagai sutradara. Saya Jani Rosaliana Evelyn menjadi Marlin Cora. Saya Nita Triasana sebagai narator. Saya Pak Samit sebagai Muhru. Saya Deddy Satria sebagai Capcuk. Saya itu bukan Royan. Saya Ilham itu sebagai Muhammad. Saya Askarwana Ibrahim sebagai Sastromi Juju. Selamat menyaksikan. Perundingan Royan. Perundingan Royan adalah salah satu perundingan yang memakan waktu lama dalam perumusannya. Perundingan ini dimulai sejak 14 April 1949 dan baru selesai serta disepakati dan ditandatangani pada 7 Mei 1949. Latar belakang terjadinya perjanjian Royan ini adalah ketika Belanda mulai menyadari jika agresi militer yang mereka lakukan tidak memiliki manfaat apapun. Hal ini justru berlaku kebalikan, sebab serangan militer Belanda hanya menjadikan perlawanan rakyat Indonesia semakin kuat dan meluas. Setelah Belanda melancarkan agresi militer terhadap Indonesia, Dewan Keamanan PBB akhirnya kembali mendesak Belanda supaya kembali melaksanakan perundingan dan perjanjian gencatan senjata dengan Indonesia. Pada akhirnya Belanda menuruti dan digelar perundingan Royan. Perundingan pun dilaksanakan di Hotel Indes Jakarta yang dipimpin oleh Merle Turan, anggota dari UNJI. Karena petinggi Indonesia saat itu tengah diasingkan oleh Belanda keluar Pulau Jawa, maka Indonesia akhirnya mengirimkan Royan sebagai pemimpin deklarasi dan tokoh nasional deklarasi, yaitu Ali Sastromijo. Sedangkan di sisi pihak Belanda, mereka mengirimkan deklarasi yang terdiri dari Herman van Royen dan Jacob. Karena perundingan berjalan sangat lambat, bahkan hampir mengalami jalan buntu. Pada tanggal 24 April 1949, Muhammad Dr. Andes Muhammad Hatta datang ke Jakarta. Pihak Republik Indonesia menempuh cara lain, yakni mengadakan perundingan informal dan langsung dengan pihak Belanda, disaksikan Menlu Soekarno. Anggota UNJI dari Amerika Serikat, Merle Turan, mendesak Indonesia agar dapat menerima usulan Belanda dengan kompensasi bantuan ekonomi setelah pengakuan kedaulatan, tetapi sebaliknya mengancam untuk tidak memberi bantuan apapun kepada Indonesia apabila pihak Indonesia tidak bisa melanjutkan perundingan. Selanjutnya masing-masing pihak mengeluarkan pernyataan. Persetujuan ini sebenarnya hanya berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang masing-masing menyetujui pernyataan pihak lainnya. Isi pernyataan ditandatangani pada 7 Mei 1949 oleh Ketua Perwakilan kedua negara, yaitu Royan dan Herman van Royen. Isi perjanjian Royan. Hadirin dimohon berdiri. Belanda akan menghentikan semua aktivitas
aktivitas dan kegiatan militer serta membebaskan semua tahanan politik dan perang Indonesia tanpa syarat. Belanda akan menyerahkan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia secara utuh dan tanpa syarat. Belanda akan mengembalikan kegiatan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta sebagai ibu kota negara sementara. Angkatan Perang dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan seluruh aktivitas perang di Belanda. Indonesia dan Belanda sepakat untuk hadir dalam perundingan selanjutnya, yaitu konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Hadiri dimohon duduk kembali. Pada akhirnya pemerintah Republik Indonesia pun kembali ke Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 1949. Delegasi Belanda pun meninggalkan tempat perundingan. Pihak uji pun meninggalkan tempat perundingan. Ikuti pihak Indonesia meninggalkan tempat perundingan. Selanjutnya Muhammad pun meninggalkan tempat perundingan. Setelah itu pasukan Belanda yang sebelumnya menduduki Yogyakarta ditarik pada 1 Juli 1949. Pembahasan mengenai penghentian pemusuhan dua pihak ini dibahas setelah kembalinya pemerintah Indonesia ke ibu kota sementara Jakarta. Sekian ini drama dari kelompok 2 tentang perundingan Royan-Royan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.